salam berjamaah. Salam semangat buat sekalian sekalian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghuzaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah ingkang langkung patos mau kita tansah njembaraken manah kita kangge bersyukur dumateng Allah hingga Allah sampun maringaken dumateng kula panjenengan sami kathah kanikmatan, baik kesehatan, kesempatan, kenyamanan, lingkungan, tentraman, bahkan panjenengan Allah sampun ngersakaken dumateng kula panjenengan sami saged melewati bulan Ramadan ganti insyaallah dengan semaksimal kula panjenengan sedaya menika ibadah di mana Allah mudah-mudahan dengan ini Allah memberi maghfirah ampunan dumateng kula panjenengan sedaya lan dipun tampi sedaya amalipun wonten ngasihipun Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ing salahipun ugi monggo kita tansah nambahi anggen kita banyak salawat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng para tabi'in, tabi'ut tabi'in antos akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, kula panjenengan sedaya wonten ing dinten menika kita sangat ngraosaken betapa insyaallah dengan hati kita yang merasa sangat bersyukur kepada Allah, ditambah dengan lingkungan yang baik dan juga menika banyak kita mendengar dan kita lihat di mana saja ketika Idul Fitri seperti ini, maka itulah kebesaran Allah SWT. Maka marilah kita untuk bisa meluruskan diri kita, juga niat kita, karena pilih suasana hari raya itu adalah memang itu asalnya atau sebagai sunatullah, sebagai sunnah saking Rasulullah SAW ingkang dipun paringaken dumateng kaum muslimin. Ketika sebelumnya orang-orang merayakan menurut adat mereka, tapi setelah Rasulullah SAW diutus dan disatukan dalam satu hari yang ditentukan, hari raya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, monggo kita tansah meluruskan niat kita, karena dalam satu riwayat disebutkan ketika sudah akhir bulan Ramadan, maka iblis dan para pengikutnya itu sidang yang sangat besar, sehingga untuk menentukan dan memberi tugas masing-masing untuk menggoda manusia, karena pada hari raya itu adalah kesempatan dari segi kesenangan, juga dari kebebasan dan sebagainya. Walaupun ketika akhir Ramadan itu iblis dan para pengikutnya itu sangat sedih sekali, karena umat manusia, anak Adam yang iman kepada Allah telah menunaikan dan mendapat ampunan dari Allah SWT. Oleh karena itu iblis itu memiliki satu
satu usaha untuk menipu daya, untuk menggiring manusia itu untuk menjadi seluas-luasnya untuk bersenang-senang, sehingga gampang setan itu meneruskan untuk menggoda, untuk menggelincirkan pada perkara-perkara yang maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita meluruskan niat kita dan niati bahwa sesungguhnya kehidupan yang selama ini kita di dunia itu adalah dalam rangka berjuang, bukan untuk semata-mata cari kepuasan atau cari kebebasan atau seenaknya. Bahkan kaum muslimin dan orang-orang mukminin itu semaksimal, ada yang semaksimal untuk meningkatkan ketakwaan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebagian dari kaum muslimin juga lengah akan indahnya dunia. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya dunia itu adalah indah dan baik, maka Allah akan menguji kepada kalian. Maka berhati-hatilah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimahullah, ayat yang menikah bahwa perjuangan atau kita hidup ini adalah dalam rangka peperangan antara al-haq dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara perkara-perkara yang menunjukkan kepada jalan al-jannah dan perkara-perkara yang menyeret kepada api neraka. Sedangkan perkara-perkara yang menunjukkan kepada al-jannah itu bil makarih, dengan sulit, dengan rekoso, dengan susah, yang tidak menyenangkan. Dan yang menuju pada an-nar itu dengan kesukaan, dengan syahwat, dengan apa yang menjadi manusia itu lebih cenderung kepada perkara tersebut. Kami bismillahirrahmanirrahim, yang menikah kita dalam rangka untuk memerangi nafsu kita, atau kita selama hidup itu pasti ada rintangan, maka kita harus punya senjata. Senjataannya apa? Adalah ilmu. Kemudian kita juga punya pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Setunggal ilmu. Sedangkan yang kedua tazkiyatun nafs. Kenapa? Bahwa ilmu itu adalah menjadi satu senjata untuk kita bisa menangkan dari musuh-musuh kita, baik dari nafsu kita atau bujukan dari orang lain, atau yang timbul dalam masalah-masalah yang menjadikan kita itu lengah. Kita kembali, maka kita kembali kepada salah satu ayat yang terdapat dalam surat Toha ayat 115. Bila Allah ngendikaken, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ahidna ila adama min qabl fanisya falam najid lahu azba. Wa laqad ahidna ila adam, dan sungguh kami mengadakan perjanjian atau membuat satu perintah
atau perjanjian kepada Adam min qablu sebelumnya. Artosipun bahwa sesungguhnya Nabi Adam itu sudah diberi ansar-ansar, sudah diberi ketentuan atau aturan yang sudah disepakati atau disanggupi oleh Adam. Fanasia, maka Adam melupakan. Falam najidahu azma, maka kami tidak dapatkan pada Adam itu adalah azma. Azma itu adalah dipun sebatakan dalam tafsir Mufassir menika khazna wa sabara. Menika khazna menika pemegang dengan kuat, asabar dengan sabar. Artinya bahwa Adam dulu itu tidak memegang dengan janji tersebut sehingga lupa. Kaum muslimin rahimakumullah, Masya Allah, dalam ayat ini memberi pelajaran mateng kula jenis sami. Kita bisa menilai dalam hati kita. Sesungguhnya ketika kita itu tidak memegang satu ilmu atau satu perjanjian yang itu sebagai aturan Allah, itu sebagai ketentuan Allah, kita itu tidak memegang dengan sesungguhnya, kita mudah lupa. Dan ketika lupa itu melanggar dari ilmu tersebut, dari larangan tersebut, maka kita terjatuh pada larangan tersebut. Ini yang perlu kula penjelasan ini kok kita garis bawahi bahwa sesungguhnya pertama dalam kehidupan ini adalah dalam peperangan antara kita itu menuju pada al-jannah dan yang menuju pada an-nar. Dengan kita memegang pada ilmu, maka kita akan bisa dengan ilmu itu kita pegang, kita miliki, kita artinya kita amalkan, kita kerjakan, maka itulah yang bisa memenangkan. Karena Allah sudah memberikan perjanjian, sudah memberikan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Termasuk kula sami bahwa kehidupan menika sampun dipun atur, dipun syariat dening Allah SWT. Dan ketika kita itu melanggar, maka kita berarti tidak memegang pada ilmu tersebut. Kita tidak memegang pada perjanjian tersebut, sehingga kita menjadi kalah. Dan kegagalan itu adalah pertama adalah dari kelingahan. Walaupun tidak sengaja untuk berbuat ataupun mencari perbuatan yang itu melanggar, karena kita kurang menjaga perjanjian atau aturan tersebut, maka kita mudah tergelincir. Termasuk kesempatan kita itu berhari raya, maka kita menjaga diri kita untuk menjadi hamba Allah yang kita itu sudah payah-payah beribadah kepada Allah, puasa sebulan penuh, kita sholat tarawih, dan kita mengamalkan amalan yang lain termasuk sedekah dan sebagainya, itu kita maksimalkan. Ketika sudah hari raya kita lupa karena kita terpancing oleh kehambur-hamburan uang, terpancing oleh persaingan antara masakan, persaingan masalah yang lain. Itu kita bisa menjadi lupa karena memang kesempatan itulah setan itu sangat betul, sangat punya langkah-langkah yang disarankan kepada orang-orang
Bani Adam atau orang-orang mukmin. Kemudian kita harus membersihkan diri atau yang biasa disebut tazkiyatun nafs. Maksudipun kita membersihkan diri kita terutama dari raja kita, yaitu hati kita. Termasukipun bahwa yang mengotori dalam hati kita adalah pertama takabur. Takabur itu adalah batul haq wa ghamtun nas. Takbur atau kibir itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini adalah yang sangat menjadi satu alat untuk setan itu merasukkan pada jiwa manusia rasa takabur, rasa paling pintar, rasa paling baik, paling sukses, paling banyak pengikutnya, paling dan sebagainya. Itu adalah takabur. Bahwa tunas dan merendahkan orang lain. Orang lain dicari kelemahannya, orang lain dicari kejelekannya, bahkan hasud ketika orang lain punya kenikmatan, ingin kenikmatan itu lengser dari orang tersebut. Maka penyakit takabur itu adalah yang sangat bahaya, yang harus kita bersihkan sebersih mungkin. Walaupun kita tidak bisa bersih, tapi kita harus untuk mencucinya atau mensucikan dengan usaha yang lebih banyak. Karena memang takabur itu adalah satu perbuatan yang tidak gampang kita itu membersihkannya. Tapi kita harus sadar bahwa sesuatu yang sulit untuk dibersihkan itu kalau dibiarkan bahkan lebih parah lagi. Tapi kalau kita bersihkan walaupun tidak sampai sebersih mungkin, walaupun ada, tapi kalau kita sering membersihkan, maka insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan lebih baik diri kita. Dengan salah pun ini kok termasuk riya. Riya itu pengen dilihat orang. Ujub yaitu yang takjub dengan dirinya sendiri. Lajeng sum'ah, pengen didengar orang lain tentang keberhasilannya dan sebagainya. Lajeng termasuk pun nifak. Nifak itu perbuatan ataupun dalam seseorang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikannya dalam masalah ibadah dan sebagainya. Lajeng perlu juga su'udzon kepada orang lain. Su'udzon kepada orang lain itu akan menimbulkan diri kita itu menjadi kotor, akan timbul satu ketidakberesan, punya kemauan untuk meremehkan orang lain. Maka su'udzon ini adalah harus kita bisa untuk membersihkan atau menjaganya agar kita itu bisa terhindar dari su'udzon.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, wisa menika ada poin ingkang kula aturan kala wau menika pilih kita itu hidup itu masa berjuang, masa untuk mencari kemenangan, bukan liha-liha, bukan seenaknya, tapi kita punya keman yang kuat untuk bisa menang dalam perjalanan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu kembali kepada apa yang Allah sampaikan tentang surat Al-Mu'minun yang dalam ayat tersebut yang bermakna bahwa orang-orang tersebut itu sangat khawatir pada apa-apa yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah orang mukmin itu harus punya ada khawatir dalam amalan itu kalau tidak diterima oleh Allah SWT, karena disebutkan dalam keterangan ayat tersebut menika Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana apa orang-orang yang dimaksud tersebut itu orang-orang yang minum khamar, orang yang mencuri, orang yang zina. Karena mencuri, karena minum khamar, karena zina, karena dan sebagainya, maka mereka itu khawatir. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, bukan itu. Yang dimaksud adalah orang mukmin yang beramal baik dan mereka itu ada rasa khawatir kalau tidak diterima oleh Allah SWT karena niatnya kepada selain Allah. Maka dan mereka kita beramal itu membutuhkan juga keseriusan dalam niat kita itu untuk menjaga baik ketika kita beramal dan ketika amal dan selanjutnya. Kaum muslimin rahmatullah, mbak bilih menika ingkang kula aturaken mugi manfaat dumateng khususipun kula piyambak lan dumateng panjenengan sedaya. Ingkang baken kula panjenengan sedaya menika monggo kita anggenipun taat dumateng Allah menika punya ketekatan mboten nek sempat, tapi kita punya ketekatan ya apa yang kita itu bisa untuk bisa melaksanakan istiqomah dan niat yang lurus. Semanten wonten kaliyan saya kula nyuwun pangapunten lan monggo tansah nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi Allah paring fitrah, paring taufik dumateng kula panjenengan sedaya tansah hamba Allah ingkang mutakin ingkang dipun tampilin dening Allah amalipun lan dipun ngapunten dosanipun lan dipun lebetaken dumateng surganipun Allah kanthi mboten wonten alangan subhanallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin, Allahumma ansur mujahidina fi
Palestina wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku